Sahabat diabetisi, sebentar lagi bulan Ramadan. Yuk kita cari tahu bagaimana sahabat diabetisi mempersiapkan diri melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, perlu dilakukan evaluasi pra-Ramadan dan kemudian mempersiapkan diri melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan terakhir melakukan evaluasi pasca Ramadan. Kalau kita lihat selama menjalankan puasa di bulan Ramadan, terjadi beberapa perubahan aktivitas dan gaya hidup. Perubahan ini meliputi perubahan pola makan, perubahan pola tidur, perubahan pola aktivitas, dan berkurangnya kebiasaan buruk seperti misalnya merokok, serta perubahan pola pengobatan. Dan kalau kita bandingkan pola aktivitas dan pola tidur serta pola makan pada bulan Ramadan dan non-Ramadan, maka kita bisa amati beberapa hal. Pada bulan non-Ramadan, sahabat diabetisi akan makan pagi, makan siang, dan makan malam pada waktu tertentu. Kemudian kalau pada bulan Ramadan, maka makan pagi akan dilakukan sedikit lebih awal, yaitu pada saat sebelum subuh. Makan siang akan tidak ada. Dan makan malam dilakukan sesaat setelah matahari terbenam atau pada saat iftar. Bagaimana dengan pola tidur? Pada saat non-Ramadan, maka sahabat akan tidur dari malam berkelanjutan sampai pagi. Tapi pada bulan Ramadan, maka pola tidur akan terfragmentasi, yaitu di pagi hari, siang, dan tengah malam. Nah, perbedaan inilah akan memberi resiko kemungkinan terjadinya fluktuasi glukosa darah. Fluktuasi ini bisa berupa hiperglisemia atau kadar gula darah yang lebih tinggi dari situasi normal, bahkan lebih tinggi dari situasi biasa sehari-hari, terutama terjadi pada malam hari. Atau sebaliknya, terjadi kadar glukosa darah yang rendah di bawah nilai normal yang kita sebut dengan hipoglisemia. Hal ini terutama terjadi pada saat berpuasa. Karena menahan rasa haus, risiko lain adalah terjadinya dehidrasi. Dan ada juga kemungkinan terjadi komplikasi metabolik akut. Nah, itu adalah potensi risiko yang harus dikenali oleh sahabat diabetisi yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentu kita tidak ingin risiko-risiko tersebut terjadi pada sahabat ketika menjalani puasa di bulan Ramadan. Karena itulah penting sekali dilakukan evaluasi pra-Ramadan. Kapan sebaiknya sahabat diabetisi mulai melakukan persiapan pra-Ramadan? Kunjungan kepada dokter untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan sebaiknya dilakukan pada 6-8 minggu sebelum bulan Ramadan. Evaluasi yang dilakukan meliputi riwayat medis yang rinci, bagaimana kemampuan sahabat diabetisi dalam menangani diabetes, adanya komorbiditas, pengalaman individu ketika melaksanakan puasa Ramadan di tahun sebelumnya, kemampuan mandiri dalam mengatasi masalah diabetesnya, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan risiko selama menjalani puasa Ramadan. Berdasarkan evaluasi ini, dilakukanlah stratifikasi risiko. Apakah diabetisi termasuk dalam risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi bila melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sahabat diabetisi, ada beberapa poin penting edukasi yang fokus dilakukan pada bulan Ramadan. Edukasi ini meliputi beberapa hal, yaitu stratifikasi risiko serta konsep dalam melaksanakan puasa Ramadan ini.
Berikutnya adalah pemantauan glukosa darah mandiri dan mengenali atau awas akan gejala hipogliksemia dan hipergliksemia. Nah, berdasarkan kondisi hipogliksemia, hipergliksemia, dan pemantauan glukosa darah, sahabat diabetisi juga harus mengetahui kapan harus membatalkan puasa. Edukasi lain adalah meliputi bagaimana mengatur pola diet, nutrisi, serta pemenuhan cairan selama melakukan puasa Ramadan. Bagaimana melakukan aktivitas fisik, serta bagaimana melakukan penyesuaian jenis dan dosis obat. Sahabat diabetisi, ada beberapa elemen yang harus dinilai dalam melakukan stratifikasi risiko untuk melakukan puasa Ramadan bagi seorang diabetisi. Hal-hal yang dinilai atau elemen yang dinilai untuk mengetahui stratifikasi risiko ini meliputi tipe diabetes, durasi diabetes, hipogliksemia dan riwayat hipogliksemia sebelumnya, kendali glisemik, jenis terapi atau obat yang dikonsumsi pada saat menjelang puasa, pemantauan glukosa darah mandiri, komplikasi akut yang dialami, komplikasi atau komorbiditas kronis dalam hal penyakit kardiovaskuler, komplikasi atau komorbiditas penyakit ginjal, adanya kehamilan, kerapuhan dan fungsi kognitif, pekerjaan fisik yang harus dilakukan selama melaksanakan puasa Ramadan, riwayat ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan sebelumnya, serta lama berpuasa. Lama berpuasa dapat bervariasi terutama di daerah yang mengalami 5 musim dan bisa menjadi lebih panjang ketika bulan Ramadan jatuh di musim panas. Sahabat diabetisi, yuk kita cari tahu bagaimana saran diet untuk diabetes selama bulan Ramadan. Kita harus memperhatikan jenis karbohidrat. Jadi untuk sahur, berikanlah karbohidrat kompleks. Sementara untuk iftar, berikanlah karbohidrat sederhana. Jumlah kalori dibagi sehari antara sahur dan iftar, dan bila perlu ditambahkan 2 kali snack. Pastikan makanan berimbang. Yang dimaksud berimbang adalah mengandung cukup karbohidrat kompleks, yaitu sekitar 45-50%, mengandung protein 20-30%, dan mengandung lemak tidak lebih dari 35%. Dan kita pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah, lepas lambat, sehingga bertahan selama kita berpuasa. Kurangi makanan yang mengandung lemak jenuh dan hindari makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Pada saat memasak, gunakan sedikit minyak. Dan hal penting lainnya adalah perhatikan hidrasi. Upayakan untuk memenuhi kebutuhan cairan, terutama pada waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Minum air dan minum minuman yang tidak mengandung gula, serta hindari kopi. Untuk membagi piring dalam makanan yang berimbang, cara mudah adalah bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah untuk sayuran, bagian kedua untuk protein tanpa lemak atau daging tanpa lemak, bagian yang ketiga adalah karbohidrat atau nasi ya dalam kebiasaan kita sehari-hari, dan bagian yang keempat adalah kacang-kacangan. Jangan lupa persiapan atau memasak makanan ini meliputi tidak lebih dari 2 sendok kecil minyak. Untuk melengkapi jenis nutrisi serta kandungan vitamin, maka jangan lupa menambahkan 1 potong buah serta minum 2 gelas air.
Jadi pola makan seperti di gambar ini akan memenuhi kebutuhan sekitar 500 kilokalori. Bagaimana dengan olahraga? Hindari olahraga berat, terutama menjelang berbuka puasa. Oleh karena olahraga yang berat berisiko menyebabkan hipoglikemia dan dehidrasi. Tapi bukan berarti bahwa sahabat diabetisi tidak melakukan aktivitas. Aktivitas rutin tetap harus dilakukan sehari-hari. Dan yang menarik, sembahyang tarawih juga merupakan aktivitas yang baik loh untuk kesehatan. Jangan lupa lakukan dengan teratur. Aktivitas fisik yang teratur dan cukup akan membantu sahabat mencapai kadar HbA1c yang baik serta mempertahankannya selama bulan Ramadan dan juga membantu untuk menurunkan berat badan. Bagaimana dengan penyesuaian obat-obatan? Seperti sudah kita jelaskan tadi, ada risiko untuk terjadinya hiperglisemia, terutama pada malam hari, dan hipoglikemia, terutama pada siang hari pada saat berpuasa. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan dosis obat. Nah, untuk hal ini, jangan lupa berkonsultasi dengan dokter Anda ya. Tentu saja penting untuk mengetahui apa saja sih gejala hipoglikemia. Gejala-gejala hipoglikemia meliputi gemetar, berkeringat dingin atau merasa kedinginan, berdebar, lapar, perubahan status mental, bingung, dan sakit kepala. Nah, kalau ada gejala ini muncul, pikirkan kemungkinan hipoglikemia dan cari tahu dengan cara melakukan pemeriksaan glukosa darah. Bagaimana dengan hiperglisemia atau kadar gula darah yang terlalu tinggi? Biasanya akan menimbulkan rasa haus, sering kencing, fatigue atau merasa lelah sekali, bingung, mual dan muntah, dan bisa juga disertai dengan nyeri perut. Ini pun perlu dibuktikan dengan pemeriksaan glukosa darah. Sahabat diabetisi, pemantauan glukosa darah mandiri menjadi bagian yang penting untuk mengetahui hipoglikemia atau hiperglikemia. Ada 7 saat yang penting dalam melakukan pemantauan glukosa darah mandiri ini, dan frekuensinya itu tergantung dari kebutuhan masing-masing individu. 7 poin ini meliputi yang pertama adalah di pagi hari sebelum sahur. Yang kedua adalah setelah sahur. Yang ketiga adalah tengah hari. Yang keempat adalah menjelang sore hari. Yang kelima, sebelum berbuka puasa. Yang keenam adalah 2 jam setelah berbuka puasa. Dan poin yang ketujuh ini bisa dilakukan setiap saat ketika ada kecurigaan terjadi hipoglikemia atau sebaliknya hiperglikemia, atau ketika sahabat merasakan rasa tidak nyaman. Nah, sahabat diabetisi, itulah beberapa langkah yang harus dilakukan ketika sahabat mempersiapkan diri untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Jadi jangan lupa ya, evaluasi sebelum Ramadan itu penting sekali. Edukasi terstruktur yang harus dilakukan meliputi yang pertama, stratifikasi risiko, yang kedua, target glukosa dan pemantauan glukosa darah mandiri, mempersiapkan diet atau terapi nutrisi medis, serta pemenuhan kebutuhan cairan dan kalori serta nutrisi, mempersiapkan aktivitas yang baik serta melakukannya secara teratur, termasuk melakukan sembahyang tarawih, penyesuaian jenis dan dosis obat, serta memahami efek samping obat. Awas akan gejala hipoglikemia, hiperglikemia, dan kapan perlu membatalkan puasa. Nah, sahabat diabetisi, setelah mengetahui stratifikasi risiko, apakah rendah, sedang, atau tinggi, yuk evaluasi diri kita masing-masing. Apakah sahabat berisiko rendah
ataukah berisiko sedang atau berisiko tinggi untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kalau sudah tahu risiko yang mana, beritahu saya ya. Dan jangan lupa berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga selama bulan Ramadan, sahabat dapat melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Sampai jumpa.